Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yenianti Ulfa MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Fikih. Perkenalkan, nama saya Zida Sabrina dengan NPM 241210460232. Di sini saya akan membahas tentang Studi Fikih beserta ruang lingkupnya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Yang pertama adalah pengertian studi fikih. Jadi, secara bahasa, studi fikih artinya al-faham atau pemahaman. Yang mana maksudnya di sini adalah pemahaman terhadap ayat-ayat hukum atau ayat-ayat ahkam yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang membahas tentang hukum. Sedangkan dari segi istilah, ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Jadi, apa yang kita lakukan sehari-hari, baik itu ibadah maupun hal-hal sosial yang diatur dalam fikih, itu juga ilmu yang menjadi bagian dari syariat Islam secara keseluruhan. Tetapi lebih fokuskan kepada aspek hukum dan juga praktiknya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah tujuan studi fikih. Menurut Imam Yazid dalam bukunya Ilmu Fikih dan Ilmu Usul Fikih, yaitu tujuan utama dari ilmu fikih itu sebenarnya untuk mencari ridha Allah dengan cara menjalankan syariatnya di dunia ini. Tetapi tidak hanya itu aja, ilmu fikih juga memiliki peran penting untuk membantu kita mengerti aturan-aturan Islam secara lebih mendalam. Nah, dari situ kita dapat mempunyai pegangan atau patokan dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, ilmu fikih itu menjadi semacam panduan hidup bagi umat Islam. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun dalam urusan sosial, tetap sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga adalah ruang lingkup studi fikih. Jadi, dalam ilmu fikih terdapat beberapa bidang yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam. Yang pertama, ada hukum-hukum yang mengatur terkait ibadah atau disebut ubudiyah, seperti sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan ruang lingkup ini yang menjadi dasar hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah ada hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, misalnya terkait pernikahan, cerai, nafkah, sampai ke nasab atau garis keturunan. Nah, dalam bidang ini itu biasanya disebut akhwal asyasiyah. Lalu yang ketiga, ada juga hukum yang mengatur hubungan sosial dalam bidang ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, atau gadai. Ini tuh masuk ke ranah fikih muamalah. Ada juga yang sudah menyentuh urusan kriminal, contohnya seperti menjadi sanksi untuk suatu pelaku kejahatan, misalnya kisos atau balas timpal, diat atau denda, atau hudud yang disebut hukum yang sudah ditetapkan dalam syariat. Nah, itu juga disebut fikih jinayah. Selain itu, terdapat juga hukum yang membahas hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya. Biasanya hukum ini dikenal dengan nama fikih siasa. Dan yang terakhir, ada hukum yang lebih ke etika atau ada pergaulan antar sesama muslim dalam kehidupan sosial. Nah, pada bagian ini disebut ahkam khuluqiyah. Jadi intinya ilmu fikih itu tidak hanya terkait ibadah saja, tetapi juga menyentuh hampir semua aspek kehidupan kita, menyentuh semua apa yang kita kerjakan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.